Menggunakan conditional formatting. Conditional formatting merupakan fasilitas yang sangat bermanfaat untuk menampilkan data tertentu sehingga mempercepat analisa data. Perhatikan contoh sebagai berikut. Pada contoh pertama, akan ditampilkan semua sel yang berisi data Semarang. Rangkaian sel A4 sampai dengan A9 dipilih, kemudian dengan mengklik Styles, Conditional Formatting, Highlight Cell Rules, Text that contains, lalu diketik Semarang, serta dipilih warna green fill with dark green text, kemudian OK. Maka sel yang berisi kata Semarang menjadi berubah warna. Kemudian pada contoh kedua, akan ditampilkan semua sel yang memiliki nilai yang lebih besar dari 200. Rangkaian sel B4 sampai dengan B9 dipilih. Lalu klik Styles, Conditional Formatting, Highlight Cell Rules, Greater Than, lalu dimasukkan nilai 200, serta warna diubah menjadi yellow fill with dark yellow text, dan diakhiri dengan OK. Pada rangkaian sel, semua angka yang nilainya di atas 200 akan ditampilkan dengan warna kuning. Lalu pada contoh ketiga, akan ditampilkan semua sel yang memiliki nilai di atas rata-rata daripada suatu rangkaian sel. Rangkaian sel C4 sampai dengan C9 dipilih, lalu dengan klik Styles, Conditional Formatting, Top or Bottom Rules, Above Average, serta dipilih Red Fill with Dark Red Text, dan diakhiri dengan OK. Maka semua sel dengan nilai di atas rata-rata akan ditampilkan dengan warna merah. Selanjutnya, pada contoh keempat, akan ditampilkan grafik batang dalam masing-masing sel yang panjangnya sesuai dengan nilai dalam sel tersebut bila dibandingkan seluruh sel lainnya. Rangkaian sel D4 sampai dengan D9 dipilih, kemudian dengan klik Styles, Conditional Formatting, Data Bars, Blue Data Bars dipilih. Maka terlihat bahwa sel dengan nilai terendah memiliki grafik yang paling pendek dan sebaliknya sel dengan nilai tertinggi memiliki grafik paling panjang. Kemudian pada contoh kelima, akan ditampilkan sel dalam skala warna. Makin besar nilai dalam sel, maka warnanya makin gelap. Rangkaian sel E4 sampai dengan E9 dipilih, kemudian dengan klik Styles, Conditional Formatting, Color Scales, Three Color Scales dipilih. Maka warna di dalam sel akan mengikuti nilai di dalamnya. Makin besar nilainya, makin gelap warna yang digunakan. Terakhir, pada contoh keenam, akan ditampilkan grafik dalam sel yang menunjukkan lebih kecil atau lebih besarnya nilai dalam sel dibandingkan dengan nilai rata-rata. Pilih rangkaian sel F4 sampai dengan F9, dengan klik Styles, Conditional Formatting, Icon Sets, 4 icons dipilih. Maka akan terlihat nilai yang berada dalam range rata-rata ditampilkan dengan panah kuning, nilai yang jauh di bawah rata-rata dengan panah merah,
dan nilai yang jauh di atas rata-rata dengan panah hijau. Dengan demikian, conditional formatting mempercepat dalam membaca dan menganalisa data. Menggunakan cell styles, border, and shading. Bila pada Excel versi sebelumnya sudah tersedia fill color standard, maka pada Excel 2007 juga tersedia cell styles, di mana cell styles tidak hanya mewarnai latar belakang seperti fill color, melainkan juga huruf atau font sesuai dengan style yang dipilih. Perhatikan contoh berikut. Rangkaian sel A3 sampai dengan G3 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Action 5. Rangkaian sel A4 sampai dengan A9 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Good. Rangkaian sel A10 sampai dengan G10 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Action 6. Rangkaian sel G4 sampai dengan G9 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Action 3. Maka dapat dilihat bahwa masing-masing rangkaian sel tampil dengan style yang berbeda yang menjadikan tabel tersebut menjadi lebih menarik. Kemudian dilanjutkan dengan contoh untuk border and shading. Perhatikan rangkaian sel A3 sampai dengan G10 dipilih, kemudian dengan klik kanan dan memilih format sel, maka kotak dialog format sel akan terbuka. Selanjutnya, tab border diaktifkan. Lalu dipilih double line untuk garis outline. Sedangkan untuk garis di dalam atau inside, dipilih single line dan berwarna hijau muda. Diakhiri dengan OK, maka terlihat hasil akhirnya pada tabel. Menggunakan format as table. Salah satu pilihan dalam styles yang merupakan fasilitas dari Excel 2007 adalah format as table. Dengan fasilitas ini, yang diformat tidak hanya sel atau rangkaian sel tertentu, melainkan seluruh tabel. Perhatikan contoh berikut. Diawali dengan klik Styles, Format as Table, lalu dipilih Table Style Dark 11. Selanjutnya dipilih rangkaian sel A3 sampai dengan G9 serta diberikan tanda atau check mark pada My Table has headers karena tabel dalam contoh sudah memiliki header atau baris judul, lalu diakhiri dengan OK. Akan terlihat tabel terformat dengan warna yang berbeda untuk header dan baris-baris di bawahnya. Kemudian, fasilitas tambahan yang dapat digunakan dalam format tabel adalah seperti dapat dilihat dalam tab Design yang merupakan menu khusus untuk memformat tabel.
Terlihat pada Table Style Option ada beberapa opsi. Kemudian ditambahkan tanda atau check mark pada total row dan first column. Terlihat bahwa pada tabel bertambah satu baris di bagian bawah, yaitu baris total serta kolom pertama di sebelah kiri menjadi berhuruf tebal. Karena sekarang tabel sudah berubah tampilannya, maka kembali dapat diformat menggunakan Quick Styles. Dalam contoh ini, diberi table style medium 11, di mana baris total mengalami perubahan format. Selanjutnya, perhatikan bahwa apabila salah satu sel pada baris diklik, muncul panah di sampingnya, dan bila panah diklik akan menampilkan beberapa opsi. Misalnya pada sel B10, dipilih average untuk menampilkan rata-rata, kemudian pada sel C10, dipilih count untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, lalu pada sel D10 dipilih max untuk menampilkan nilai tertinggi dari rangkaian sel di atasnya, lalu pada sel E10 dipilih min untuk menampilkan nilai terendah dari sel-sel di atasnya, dan pada sel F10 dipilih sum untuk menampilkan jumlah dari sel di atasnya. Menggunakan reference. Reference merupakan formula paling sederhana, yaitu di mana sebuah sel mengambil referensi data pada sel yang lain. Kelebihan referensi sel dibandingkan dengan copy adalah bahwa apabila data pada sel sumber berubah, maka data pada sel tujuan juga ikut berubah secara otomatis. Referensi ini terbagi atas dua macam, yaitu referensi relatif dan referensi absolut. Untuk memperjelas maksudnya, perhatikan contoh berikut. Sel C4 akan mengambil referensi ke sel B4. Caranya dengan mengetik sama dengan B4 di dalam sel C4, kemudian tekan Enter. Cara lain untuk membuat referensi relatif adalah dengan menggunakan mouse. Contohnya, dalam sel C5 diketik sama dengan, kemudian dengan pointer mouse, klik sel B5 dan tekan Enter. Hasilnya sama-sama menunjukkan sel di sebelah kirinya. Rumus referensi dapat di-copy dan perhatikan bahwa setelah di-copy, masing-masing sel tetap mengacu kepada sel di samping kirinya karena rumus referensi relatif akan menunjuk ke sel yang berada dalam posisi yang sejajar. Artinya, bisa baik secara vertikal atau horizontal, sehingga ketika rumus referensi sel di-copy akan mengikuti aturan tersebut. Selanjutnya, perhatikan contoh referensi absolut. Dalam sel D4 diketik sama dengan, lalu kembali lagi klik sel B4 dengan mouse, lalu tekan tombol F4 pada keyboard, kemudian tekan Enter. Tujuan dari menggunakan tombol F4 adalah untuk menjadikan referensi tersebut menjadi absolut. Artinya, sel D4 akan secara khusus hanya menunjuk ke sel B4. Untuk memperjelas maksudnya, perhatikan bahwa setelah rumus di-copy ke sel-sel yang lain, maka hasil yang ditunjukkan tetap sama, yaitu 1689. Sebab sel D4 telah ditambahkan string yang mengunci sel yang berada pada kolom B dan baris keempat. Sehingga, meskipun di-copy kemana saja, hasil akhir akan tetap mengacu kepada sel B4. Rumus referensi selain dapat digunakan pada sheet yang sama, juga dapat untuk mengambil referensi pada sheet yang berbeda. Perhatikan contoh berikut, di mana sheet 2 mengambil referensi ke sheet 1. Caranya serupa. Di dalam sel A1 pada sheet 2, ketik sama dengan, kemudian buka kembali sheet 1, serta klik pada sel A1 dan tekan Enter. Maka sel A1 dalam sheet 2
akan menunjukkan nilai yang terdapat pada sel A1 pada sheet 1. Dengan cara yang sama, dapat dibuat referensi untuk seluruh tabel yang berada pada sheet 1. Reference juga dapat digunakan untuk mengambil referensi pada workbook yang lain, serta dapat dikombinasikan dengan formula yang lain. Menggunakan sum, auto-sum, dan SUMIF. Excel menyertakan fungsi formula atau rumus, mulai dari rumus sederhana sampai yang rumit. Berikut ini akan ditunjukkan penggunaan rumus sum, auto-sum, dan SUMIF. Perhatikan contoh berikut. Sum merupakan rumus penjumlahan. Cara paling sederhana untuk menggunakannya adalah dengan diketik di dalam sel. Ingat, sebelum mulai memasukkan rumus, selalu harus diawali dengan tanda sama dengan, karena jika tidak, maka sum akan dianggap sebagai teks biasa. Dalam sel B10, masukkan rumus sama dengan sum, kurung buka, B4 sampai dengan B9, kurung tutup, dan diakhiri dengan enter. Untuk memastikan rumus sudah menyertakan semua sel, klik di dalam sel B10, kemudian tekan F2 pada keyboard, maka Excel akan menunjukkan range data dalam kotak berpinggiran warna biru. Selanjutnya, untuk memasukkan rumus auto-sum atau penjumlahan secara otomatis, maka pilih sel C10, kemudian klik auto-sum pada submenu Editing. Excel secara otomatis menjumlah sel-sel yang berada di atas sel di mana rumus dimasukkan. Rumus juga dapat di-copy seperti biasa. Dan untuk memastikan hasilnya, kembali dengan menggunakan tombol F2 atau Edit pada keyboard. Dilanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu rumus SUMIF, yang merupakan rumus yang menjumlahkan sel-sel yang memenuhi syarat tertentu. Sheet 2 dibuka, sel F4 dipilih, lalu function wizard diaktifkan dengan klik pada Fx yang terdapat pada formula bar. Kotak dialog insert function terbuka, lalu untuk mencari rumus SUMIF, ketik pada kolom search for a function,
dan klik Go. Pada Select a Function, klik SUMIF, kemudian klik OK, dan kotak dialog function arguments akan terbuka dengan 3 kolom yang perlu diisi. Pada kolom range, harus diisi dengan rangkaian sel data. Dalam hal ini, B4 sampai dengan C14, kemudian pada kriteria adalah kriteria pencarian, yaitu pada contoh ini bensin, sedangkan pada sum_range adalah rangkaian sel berisi angka yang akan dijumlahkan, yakni C4 sampai dengan C14. Setelah semua sudah terisi, klik OK untuk mengakhiri, maka sel F4 menunjukkan total pemakaian bensin. Dengan cara sama, ulangi langkah untuk mendapatkan total pengeluaran untuk makan, pulsa, dan parkir. Rumus SUMIF dapat digunakan untuk mengetahui nilai total dari item yang spesifik. Menggunakan formula logical. Salah satu rumus logika yang banyak dipakai dalam Excel adalah if, yaitu sebuah rumus yang melakukan pengecekan secara logika dengan 2 kemungkinan akhir, yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada tabel berikut adalah hasil ujian matematika 10 siswa. Untuk mempermudah melihat siapa yang lulus dan tidak lulus, akan digunakan rumus if dengan asumsi bahwa nilai 51 merupakan syarat minimal untuk lulus. Dimulai dari sel D4, lalu function wizard yang terdapat pada formula bar diaktifkan. Kotak dialog insert function muncul, kemudian untuk mencari fungsi if, ketik if dan klik go. Apabila fungsi if sudah muncul pada bagian select a function, klik if dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan 3 kolom yang perlu diisi. Pada bagian logical test, tombol di sisi kanan diklik, kemudian klik sel yang akan diuji, dalam hal ini sel C4. Lalu tambahkan parameter pengujian, yaitu ketik lebih besar sama dengan 51. Selanjutnya dalam kolom value underscore if underscore true, yang artinya jika hasil tes logika benar, maka akan ditampilkan nilai, masukkan lulus. Kemudian, dalam kolom value underscore if underscore false, yang artinya jika hasil tes logika tidak benar, maka akan ditampilkan nilai, masukkan tidak lulus, dan diakhiri dengan klik OK. Maka, hasil yang didapatkan dalam sel D4 adalah lulus, karena 69 adalah lebih besar daripada 51. Rumus tersebut kemudian dikopi ke rangkaian sel di bawahnya. Perhatikan, ada sebagian siswa yang lulus dan ada sebagian tidak lulus.
Menggunakan formula teks. Selain rumus untuk melakukan perhitungan, maka Excel juga menyertakan rumus yang bekerja dengan teks. Salah satu di antaranya adalah rumus concatenate, yang merupakan rumus untuk menggabungkan dua kata atau dua kelompok kata menjadi satu kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Di sini tujuannya adalah untuk menggabungkan kata yang terdapat pada kolom B dan kolom C. Untuk itu, pertama sel E4 dipilih, kemudian function wizard diaktifkan pada formula bar. Kotak dialog insert function muncul. Lalu untuk mencari fungsi concatenate, ketik concatenate dan klik go. Selanjutnya, klik concatenate pada bagian select a function dan akhiri dengan klik OK. Pada kolom teks 1, klik di sisi kanan, lalu pilih sel B4 dan tekan Enter. Lalu pada kolom teks 2, klik di sisi kanan, lalu pilih sel C4 dan tekan Enter serta diakhiri dengan OK. Maka dalam sel E4 akan terlihat hasil penggabungan sel B4 dan C4. Rumus kemudian dikopi ke rangkaian sel di bawahnya untuk mendapatkan hasil yang serupa. Rumus concatenate dapat menggabungkan sampai 255 string, baik yang terdiri atas huruf maupun angka. Menggunakan formula lookup and reference. Rumus VLOOKUP merupakan salah satu rumus lanjutan dalam kategori lookup and reference yang dapat digunakan untuk menentukan hasil akhir dari pembandingan antara sebuah sel dengan sebuah rangkaian sel atau range. Perhatikan contoh berikut. Di sini, tujuannya adalah untuk dapat mengetahui nilai huruf dari setiap murid berdasarkan nilai angka yang dibandingkan dengan range nilai yang ditetapkan pada tabel di sebelah kanan bawah. Pertama, sel D4 dipilih, kemudian function wizard diaktifkan, selanjutnya kotak dialog insert function muncul. Lalu untuk mencari fungsi VLOOKUP, ketik VLOOKUP dan klik Go. Klik VLOOKUP pada bagian Select a Function dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan 4 kolom, yang mana 3 diantaranya harus diisi, sedangkan yang terakhir adalah pilihan. Pada kolom lookup underscore value, klik di sisi kanan, pilih sel C4 yang merupakan sel yang akan dibandingkan, dan tekan Enter. Pada kolom table underscore array, klik di sisi kanan, pilih F10 sampai dengan G14 yang merupakan range sel pembanding dan tekan Enter. Kemudian, klik pada F10 dalam table underscore array dan tekan F4 pada keyboard untuk menjadikannya referensi absolut.
Lakukan yang sama untuk G14. Selanjutnya pada kolom call underscore index underscore num, ketik 2 untuk menampilkan kolom nomor 2 pada tabel pembanding, yaitu kolom G dari tabel array. Akhiri dengan klik OK. Terlihat nilai huruf yang didapat oleh Anto adalah C, karena nilai 69 adalah masuk ke range antara 60 sampai dengan 74. Rumus selanjutnya dapat di-copy ke sel-sel di bawahnya untuk mendapatkan nilai huruf pada setiap murid. Menggunakan formula math and trick. Seringkali terutama saat berhadapan dengan penentuan harga sebuah produk, akan didapatkan angka berupa pecahan yang biasanya sudah tidak tersedia pecahan uangnya. Untuk mempermudah penentuan harga, dapat digunakan rumus ceiling atau floor, serta round up atau round down, yang secara otomatis membulatkan angka sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Perhatikan contoh berikut. Pertama, pada kolom D akan ditunjukkan rumus ceiling dimulai pada sel D4, kemudian function wizard diaktifkan pada formula bar. Selanjutnya, kotak dialog insert function muncul, dan untuk mencari fungsi ceiling, ketik ceiling dan klik go. Lalu klik ceiling pada bagian select a function, dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan dua kolom. Pada kolom number, ketik C4, kemudian dalam kolom significance, ketik 10, dan akhiri dengan OK. Hasilnya adalah angka yang mendekati kelipatan 10 atas terdekat. Selanjutnya, rumus di-copy ke sel di bawahnya. Perhatikan bahwa hasilnya adalah pembulatan ke angka puluhan atas terdekat. Selanjutnya, pada kolom E akan ditunjukkan rumus floor dimulai pada sel E4, kemudian function wizard diaktifkan pada formula bar. Kotak dialog insert function muncul, lalu untuk mencari fungsi floor, ketik floor, dan klik go. Klik floor pada bagian select a function, dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan dua kolom. Pada kolom number, ketik C4, dan dalam kolom significance, ketik 50, akhiri dengan OK. Perhatikan, hasilnya adalah angka yang mendekati kelipatan 50 bawah terdekat. Selanjutnya, rumus di-copy ke sel di bawahnya. Selanjutnya, pada kolom F akan ditunjukkan rumus round up, dimulai dari sel F4, kemudian function wizard diaktifkan pada formula bar. Kotak dialog insert function muncul, kemudian untuk mencari fungsi round up, ketik round up, dan klik go. Lalu klik round up pada bagian select a function, dan akhiri dengan klik OK. Kotak dialog function argument muncul dengan dua kolom. Pada kolom number, ketik C4, kemudian dalam kolom num underscore digits, ketik -2, yang artinya pembulatan kedua digit atau ratusan atas terdekat di sebelah kiri koma atau desimal, akhiri dengan OK. Perhatikan, hasilnya adalah pembulatan ke angka ratusan atas terdekat. Selanjutnya, rumus di-copy ke sel di bawahnya.
Selanjutnya, pada kolom G akan ditunjukkan rumus rundown dimulai pada sel G4, kemudian function wizard diaktifkan pada formula bar. Kotak dialog insert function muncul. Untuk mencari fungsi rundown, ketik rundown dan klik go. Lalu, klik rundown pada bagian select a function dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan dua kolom. Pada kolom number, ketik C4, kemudian dalam kolom 6_digits, ketik -3, yang artinya pembulatan ke 3 digit atau ribuan bawah terdekat, di sebelah kiri koma atau desimal, akhiri dengan OK. Perhatikan, hasilnya adalah angka yang mendekati ke angka ribuan bawah terdekat. Kemudian, rumus di-copy ke sel di bawahnya. Dengan cara ini, akan didapatkan beberapa angka pembanding sehingga akan mempermudah dalam penentuan harga yang akan dipakai. Menggunakan formula finansial. PMT merupakan salah satu rumus dalam kelompok finansial yang digunakan untuk menghitung besarnya cicilan per bulan dari suatu pinjaman. Perhatikan contoh berikut. Dalam tabel, sudah terdapat beberapa variabel yang diperlukan dalam penentuan besarnya angsuran. Selanjutnya, klik pada sel D4, lalu function wizard diaktifkan pada formula bar. Kotak dialog insert function muncul, dan untuk mencari fungsi PMT, ketik PMT dan klik go. Lalu klik PMT pada bagian select a function dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan 5 kolom, di mana 3 diantaranya wajib diisi, sedangkan 2 lagi adalah pilihan. Dalam kolom rate dimasukkan C4/12 yang artinya suku bunga untuk 1 tahun dibagi dengan 12 bulan untuk mendapatkan bunga per bulan. Lalu dalam kolom N/per dimasukkan B4/12 yang adalah jangka waktu tahun dikali 12 bulan untuk mendapatkan jangka waktu dalam bulan. Terakhir, dalam kolom PV dimasukkan A4 yang merupakan nilai nominal dari pinjaman, diakhiri dengan OK. Ternyata hasil yang ditunjukkan oleh rumus PMT adalah negatif atau minus. Hal tersebut dikarenakan rumus PMT sesungguhnya dirancang untuk pihak yang memberikan pinjaman, yaitu bank. Oleh karena itu, untuk merubah hasilnya menjadi positif, maka tinggal ditambahkan tanda minus di dalam sel D4 yang diletakkan antara tanda sama dengan dan tulisan PMT. Rumus tersebut kemudian dapat di-copy ke sel di bawahnya untuk melihat besarnya angsuran dengan variabel yang berbeda. Di samping menentukan besarnya angsuran, maka dapat juga dibuat rumus untuk mendapatkan total pengembalian pinjaman. Untuk itu, pada sel E4, masukkan rumus sama dengan D4 kali B4 kali 12, yang artinya angsuran per bulan dikali dengan jumlah tahun, kemudian dikali dengan 12 bulan. Maka akan didapatkan total pengembalian baik pokok maupun bunga.
Rumus kemudian dapat dikopi ke sel di bawahnya untuk mendapatkan hasil yang sama. Lalu, untuk mengetahui berapa besar total bunga yang harus dibayarkan kepada bank, dapat menggunakan rumus berikut. Pada sel F4, masukkan sama dengan E4 minus A4 yang artinya total pengembalian dikurangi dengan pokok pinjaman. Rumus kemudian dapat dikopi ke sel di bawahnya untuk melihat besarnya bunga untuk besar pinjaman, jangka waktu, dan suku bunga yang berbeda.